Hai teman-teman, kita ketemu lagi di Intake Portal HR Digital bersama saya Mahala Latif. Seperti biasa, saya akan mengajak teman-teman untuk ngikutin obrolan seru dan santai saya bareng sahabat-sahabat saya terkait dengan isu people management dan pengembangan sumber daya manusia serta bisnis. Nah, kali ini kita kembali ngobrolin tentang yang saya suka sebut hal yang menyangkut harkat hidup orang banyak. Apa itu? Ya, compensation and benefit atau komben. Tapi kali ini kita mau kulik tentang bagaimana perusahaan untuk bisa survive dengan menerapkan strategi compensation benefit yang tepat. Salah satunya adalah dengan membagi bentuk kerjasama antara perusahaan dengan pegawai. Dan ini macamnya, ada total 8 bentuk. Ya, dan yang menarik di sini terlihat bahwa dimasukkannya artificial intelligence dan robotik. Jadi secara general dapat dipahami sih mungkin ya bahwa um, secara komben yang dibayarkan oleh perusahaan harusnya menjadi lebih kecil. Tapi apakah memang seperti itu dan apakah itu memang efektif? Yuk kita cus panggil sahabat-sahabat saya untuk nongkrong bareng ngobrolin isu ini. Silahkan muncul yuk teman-teman. Ya, halo Halo. Pak Henry, Pak Kris. Halo. Thank you untuk nemenin saya lagi. Jangan bosen gitu ya. Karena kembali lagi topik compensation benefit kayak tadi waktu sebelumnya saya bilang ini mempengaruhi hajat orang banyak gitu. Jadi pasti banyak sekali orang yang pengen tahu gitu kan mengenai topik ini. Nah, kembali tadi setelah kita mengacu ke hasil yang sudah tadi saya share tadi di depan, mungkin pertanyaan pertama dan sangat basic adalah sebenarnya bagaimana sih proses dari dibentuknya atau satu perusahaan akhirnya men-set compensation strategi itu gimana sih? Dari mana muncul? Nggak mungkin tiba-tiba turun dari langit atau pagi-pagi bangun, oh kayaknya bentuknya seperti ini deh gitu. Kan nggak seperti itu kali ya. Silakan siapa yang bisa mulai sharing. Oke, saya mulai ya. Jadi silakan, kalau Pak. kita bicara mengenai compensation strategi, sebenarnya kan tidak lepas dari bisnis strateginya itu sendiri. Waktu di sesi yang sebelumnya saya bicara mengenai seberapa agresifnya satu organisasi, filosofinya diambil mungkin di persentil 75, 50 atau bahkan di bawah 50, itu tergantung daripada strategi bisnisnya. Tentunya organisasi yang sedang mungkin sangat eager sekali untuk mendapatkan talent-talent yang terbaik di market, dia akan sangat agresif tentunya mau dia menaikkan lebih besar dari sisi filosofinya lebih tinggi dibandingkan organisasi yang sudah berjalan, sudah established, mungkin filosofinya cukup di median saja, yang penting kompetitif. Nah itu dari sisi bisnisnya. Nah kemudian kita tahu bahwa bisnis terakhir-terakhir juga mengalami guncangan, yaitu berupa pandemi yang kita alami semua. Nah ini tentunya akan mempengaruhi di mana desain daripada compensation-nya mereka ke depan. Kalau kita bagi, sebenarnya ada tiga kategori. Kategori pertama yang terdampak yang sangat parah, artinya langsung. Kita tahu salah satunya adalah hospitality, hospitality industry, kemudian aviation, mungkin tourism, dan itu banyak kita lihat mereka yang terdampak sangat parah. Terus kemudian ada juga yang terdampak tapi tidak dalam kondisi yang membuat mereka terimpact secara signifikan ya. Jadi mereka terimpact tapi tidak signifikan. Nah ini ada juga yang kita sebut di tengah-tengah ya, terimpact tapi tidak signifikan atau sedikit terimpact. Nah yang terakhir, kelompok yang ketiga justru sebaliknya, mendapat positif impact daripada kondisi pandemi. Nah, ada cuan tambahan ya jadinya. Ada juga. Contohnya Pharma itu juga mendapat positif impact kan dari kondisi ini. Mungkin hospital itu sendiri, rumah sakit ya, artinya rumah sakit itu kan positif impact. Nah ini semua tentunya beda-beda nih, tiga-tiganya nih akan dalam menerapkan strategi remunerasi mereka. Yang terdampak yang sangat parah itu bisa jadi mereka akan melakukan bukan hanya freeze ya, tapi juga mengurangi sampai di titik tertentu di mana mereka mengurangi salary ya. Yang dikurangi biasanya bukan di bawah, di atas dulu, dari atas. Nah itu yang benar seperti itu ya harusnya ya. Ya, eksekutifnya nanti baru
di level menengah ya. Mungkin kalau ke bawah, karena kita tahu bahwa hygiene factor itu sangat penting untuk kita jaga, jadi kita harus tetap menjaga jangan sampai mereka di level yang tidak survive ya. Nah, ini penting sekali. Nah, jadi di level eksekutif sampai menengah. Nah, cuman kalau kita lihat dari sisi yang freeze tadi, untuk yang terdampak, kira-kira terdampak tapi tidak parah, itu biasanya melakukan freeze atau kenaikannya sangat kecil sekali. Yang mungkin tadinya cukup besar budgetnya, itu turun secara signifikan, bisa jadi lebih dari 50% turunnya. Nanti data-datanya bisa kita share. Nah, kemudian yang sebaliknya, yang terakhir, justru mereka tidak terdampak, mereka Ada kenaikan. Kenaikan. Ya. Tapi tetap kenaikannya itu tidak seperti tahun-tahun sebelum COVID ya. Nah, itu. Nah, strategi ini kenapa dipakai? Karena apa? Karena bagaimanapun juga setiap industri itu sesuai dengan kompetisi terhadap talentnya itu beda-beda. Nah, pada saat mereka terdampak sangat parah, tentunya talentnya di situ juga tidak bisa kemana-mana gitu loh. Akhirnya mereka juga menerima apa adanya gitu loh. Tapi sebaliknya yang tidak terdampak, tentunya di situ war of talent terus jalan, tetap dicari orang-orang terbaik dan sebagainya. Contoh, pada masa COVID itu tiba-tiba online bisnis booming. Apakah kita ngalamin kan semua orang mencari tenaga-tenaga yang mungkin terampil di bidang digital dan sebagainya, sehingga cost-nya malah naik bukan turun gitu. Nah, ini kembali lagi strategi bisnis strategi remunerasi di bisnis tersebut itu akan berbeda dengan strategi yang terdampak tadi. Nah, kira-kira seperti itu Mbak Mala. Dan itu bisa jadi bocoran juga ya dari para teman-teman juga gitu yang sekarang bisa lihat-lihat sekarang ada di industri apa gitu kan, apakah terimpact atau enggak gitu kan. Atau Pak Kris ada contoh nggak, pernah nggak ngalamin, karena kita kan juga pernah sebenarnya mengalami krisis moneter lah waktu itu ya, atau pernah nggak ada pengalaman di mana kita harus merubah strategi compensation and benefit yang harus dilakukan gitu? Pernah beberapa kali terjadi. Jadi benar tadi seperti kata Pak Henry ya, bahwa compensation and benefit itu kan diturunkan dari, ya mungkin kalau teorinya dari visi, misi, strategi, terus dari situ baru diturunkan menjadi strategi dari compensation and benefitnya seperti apa. Saya mungkin mau sharing sedikit malah sebelum masuk ke pernah apa enggak itu ya. Dalam situasi seperti ini memang pertama-tama kita harus melihat menilai situasi finansial kita seperti apa. Nah, situasi finansial itu karena kalau kita punya 4-5 bisnis kan, kadang-kadang perusahaan seperti itu kan, itu benar-benar harus dilihat mana bisnis yang menjadi kita istilahnya adalah cash cow, atau di mana kita dapat revenue paling banyak. Terus kemudian kedua adalah meninjau perusahaan dalam konteksnya adalah karyawan mana yang akan benar-benar kita mau nggak mau nih ya, ini karena realita nih ya, benar-benar kita pertahankan. Dalam situasi berapa tahun yang lalu kita pernah mengalami krisis, saya masih ingat sekali bahwa dulu saya kerja di satu perusahaan yang memang konsentrasinya lebih ke corporate banking dulu ya, karena begitu terdampak masalah ini, masalah finansial makro bisnis yang terjadi pada saat itu, dan banyak kan perusahaan-perusahaan yang sifatnya adalah memberikan karena kita banking memberikan loan kepada corporate banking, itu tiba-tiba collapse gitu. Corporate bankingnya itu pada loan yang besar-besar pada macet, konglomerat pada macet, mungkin masih ingat ya, situasi pada saat itu kan. Justru yang hidup adalah SME, small medium enterprise, dan juga consumer banking. Jadi mau nggak mau memang kita pada saat itu memang mereview kembali orang-orangnya dan mana-mana yang menjadi orang-orang yang penting, karena kita harus menumbuhkan SME, kita menumbuhkan consumer banking. Sama seperti situasi seperti saat ini, tentunya karena semuanya go digital, pasti orang-orang digital yang paling mahal di dalam organisasi gitu. Tadi juga udah dibicara oleh Pak Henry. Ya, berarti ini orang-orang yang di belakang layar. Betul. Kita ini juga di belakang layar yang kita sekarang lagi rekaman ini, harusnya mereka juga worth-nya besar nih harusnya ya. Semoga ya. Jangan terlalu bahagia dulu. Iya. Kemudian ya silakan Pak Kris. Ya sorry, saya interupsi. Karena ujung-ujungnya tadi kan kita bilang bahwa ini perampingan organisasi, dan membaca semua literatur yang ada dari
dari website, dari segala macam lah, secara online maupun tadi sudah sampaikan juga oleh Pak Henry. Yang paling dilakukan pertama apa oleh organisasi? Perampingan organisasi kan, mau nggak mau kan, itu kan. Jadi Cutting cost biasanya ya. Cutting cost pertama akhirnya memang mau nggak mau jadi masalah people yang dikurangi. Kita melihat lah faktanya, walaupun ini didinai segala macam, tapi pengurangan karyawan itu terjadi. Dan yang dilepas siapa ya? Tentunya dilepas yang tidak di dalam mainstream utama dalam bisnis yang sekarang menghasilkan kan. Jadi disitulah yang mulai di cutting. Jadi analisa seperti itu kan jadi menjadi sangat penting. Jadi kita lepaskan dan kita benar-benar mau nggak mau talent management menjadi penting. Hal yang berikutnya lagi apa? Yang berikutnya lagi adalah mempengaruhi lagi terhadap strategi kita yang berkaitan dengan performance appraisal. Dulu kita setahun 2 kali, katakanlah setahun sekali. Terus organisasi bilang, oh setahun 2 kali. Nah dalam masa seperti sekarang ini udah nggak bisa 2 kali lagi gitu. Mungkin setiap bulan kita review, even sekarang dengan dashboard yang udah ada. Malah lebih sering jadinya ya, jadi lebih sering di review. Itu untuk apa? Dapetin datanya berarti lebih cepat gitu untuk melihat mana yang. Jadi kalau ada hal-hal yang problem buat organisasi, as soon as possible dia harus take action. Apa-apa yang mesti dibenahin, apa-apa yang mesti diimprove, apa-apa risiko-risiko yang mungkin bisa timbul. Secepat mungkin ditambah, secepat mungkin diperbaiki. Karena kecepatan menjadi hal yang utama dalam situasi-situasi seperti ini kan, belum melakukan action tambahan. Ya. Saya boleh tambahkan? Boleh nambahkan sedikit dari apa ya. yang disampaikan Pak Kris? Banyak juga boleh Pak Henry, jangan. Ini menarik sekali ya, karena begitu kita bicara cost tadi, nah pada saat pandemik pasti cost yang disentuh pertama kali. Pak Kris sudah bilang bahwa mana-mana yang bukan key function pasti akan dikurangi. Nah ini menarik sekali, dan saya mengalami sendiri begitu terjadi pandemi, mungkin sebelumnya sih sudah ada tapi tidak terlalu signifikan. Orang ribut yang namanya workforce planning tiba-tiba. Kenapa workforce planning? Karena kalau sekarang ini ya kita mengenal cuma 1 atau 2 bentuk pekerjaan. Pertama adalah pekerja tetap dan pekerja tidak tetap. Ya, yang satu adalah karyawan full time dan karyawan mungkin tidak tetap, bisa kontrak, bisa part time, gitu ya. Nah, sekarang ini menarik ya. Kalau kita bedah lagi bentuk pekerja di dalam organisasi itu banyak ternyata, bukan hanya 2 tadi. Ada yang kita sebut freelancer, nggak digaji. Kok mau gitu loh kerja gitu ya, contoh gitu ya. Nah contoh yang saya paling gampang ambil adalah waktu dulu kita kenal yang namanya asuransi ya, agen asuransi. Kalau sekarang bank itu udah punya namanya agen laku pandai. Pak Kris tahu benar gitu ya. Gimana kita menggunakan warung-warung itu, jadi AO itu kita nggak usah nambah banyak, tapi agen-agennya itu yang diperbanyak sehingga AO itu memanage para agen. Nah cost-nya itu sangat signifikan turun. Nah, yang ketiga, mungkin tadi pertama yang tidak tetap seperti part-time kontrak, terus kemudian agen laku pandai atau kita sebut namanya freelancer, dan kemudian juga ada yang kita sebut yang namanya otomasi. Jangan lupa, otomasi ini itu mana-mana proses yang sifatnya rutin, nggak perlu ada rutin, terus kemudian tidak perlu analytical thinking, no analytic gitu ya. Nah, itu prosesnya yang disebutnya day to day, itu kita automate, di-digitalize. Sekarang ada yang namanya RPA, Robotic Process Automation, itu mempermudah proses yang dari end to end tadi. Nah, itu semua dipakai sekarang sama organisasi untuk menekan yang namanya cost tadi. Jadi, semakin hari semakin banyak. Nah, bagaimana orang-orang yang tadinya tersebar di lapangan, tiba-tiba lapangan kerja jadi menyempit. Nah, tugas kita ke depan adalah bagaimana melakukan upskilling. Jadi upskilling daripada tenaga-tenaga terampilnya tadi. Tadinya mungkin dia adalah seorang AO, account officer yang menjual produk-produk suatu financial institution. Besok dia jadi penyuluh digitalnya justru. Bagaimana orang bisa mengerti menggunakan aplikasi atau gadget atau HP yang ada dan ini terjadi di salah satu bank pemerintah dan dia sukses sekali untuk mengimplementasikan ini. Dan mereka bisa mampu memberikan hasil yang signifikan. Dari sisi cost turun, tapi dari sisi revenue-nya naik. Wow, itu berarti tergantung dari
kreativitas istilahnya berarti creative thinking kita sih ya, bukan dari maksudnya bagaimana kita istilahnya menyiasati istilahnya gitu kali ya, Betul. supaya dengan kondisi seperti ini awalnya kita bilang kan hanya survive ya, tapi ternyata untuk beberapa perusahaan malah jadi Nah, bisa bagus gitu kan. Nah, tapi kemudian, gimana sih sebenarnya, kok tadi dibilang ya impact-nya sampai harus, banyak hal termasuk mengganti dari atau bukan mengganti, melihat tadi, employee composition-nya misalkan kayak gitu ya. Ada contoh ini juga nggak sih Pak, maksudnya segimana sih besarnya impact itu? Kayak sekarang contohnya, banyak juga yang sekarang kan bekerja di rumah gitu ya, itu dihitung juga nggak sih bahwa mereka dari segi compensation benefit-nya akan ada perbedaan kalau misalkan saya kebayang saya kayak sales gitu. Sales itu kan harusnya hitungnya misalkan dia harus visit ke customer atau ada walk in customer itu dihitung sebagai salah satu kalau tadi Pak Kris bilang dari performance-nya dia gitu kan. Nah, kemudian kalau dia dari rumah dia harus akhirnya sama seperti telemarketing misalkan gitu ya dalam melakukan pekerjaannya dia gitu. Nah, dari segi, tadi strategi compensation-nya dan segala macamnya itu gimana tuh? Siapa yang bisa sharing? Bisa tolong dibantu Bapak-bapak. ya, saya dulu atau Pak Kris silakan. Ya, Pak Hendrik. Ya, silakan. dari apa yang saya dengar ya, itu memang banyak terjadi sekali ya. Sekarang ambil contoh gini deh, Mal. Contoh, kita ambil contoh. Punten Pak Kris bisa suaranya agak Ya. dikerasin Ya. sedikit. Jelas nggak Iya, sekarang? iya. Jelas, Ambil jelas. contoh seperti bisnis yang haram. Apa itu maksudnya? Bisnis yang diharamkan oleh pemerintah yaitu pinjaman online. Oh, iya. Saya udah deg-degan Pak Kris. Iya dong, kita nggak Udah lari mau yang minta haram yang diedit. lain. Saya udah minta udah siap-siap mau digunting, Ya, mau diedit, mau disensor. kalau mau dibilang itu adalah suatu bisnis yang haram, ya itu jadi bisnis yang haram karena Ya. tidak di bawah OJK, dan tidak ada izin dari OJK dan lain sebagainya. Tapi kalau dilihat itu sebagai bisnis, Ilegal kali Pak Kris ya. ya dibilang haram sekarang kan, Oke. diharamkan oleh pemerintah, ilegal lah ya. Tapi itu mereka sebagai bisnis modal jalan loh. Ekstrim. Ya, artinya apa? Salesnya dari rumah, even saya kaget juga ya. Ternyata itu dilakukan dari tempat kos-kosan, dari segala macam. Artinya bisnis seperti itu yang ilegal. Artinya kalau kita membuat suatu bisnis yang seperti itu dan jualannya benar, itu harusnya bisa dilakukan. Apakah mereka Iya. dapat compensation dan benefit yang structure yang seperti diterima orang-orang? Enggak, mereka Ya. beroperasi dari mana saja dan ternyata bisa beroperasi dan bisa hidup, dan operasionalnya juga ternyata besar juga. Terus saya baca-baca gitu, itu contoh yang ada di dalam. Itu mesti ditulis di situ, don't try this at home. Don't try this at home ya. Tolong ya nanti dibikin tulisan di sini. Nah, tapi balik lagi tadi, Iya, Pak. bahwa apa yang terjadi, kita ambil contoh lagi banking. Di banking sekarang berlomba-lomba sekarang menjadi digital banking. Artinya apa? Pekerjaan-pekerjaan yang namanya bank yang ada brick and mortar, dalam arti buka cabang, terus ada customer service-nya, tadi Pak Henry udah cerita ya, ada RPA segala macam. Itu udah nggak laku lagi. Ke depannya kita menuju digital banking karena semua orang pakai handphone, transfer pakai handphone, ini pakai handphone, semuanya pakai handphone gitu kan. Jadi ke depannya, makanya sekarang ada juga gambaran-gambaran pekerjaan apa yang di dalam 10-20 tahun lagi akan lenyap. Salah satunya adalah lenyap, dan mana yang sekarang dibayar lebih mahal juga. Sekarang juga suka kayak gitu ya. Yang betul. banyak dicari dan yang akan menghilang. Ya, yang akan menghilang ya salah satunya yaitu ya. Karena orang tidak melayani lagi, orang datang ke bank, terus at the end kalau kita bikin private maupun private ya, private banking dan private banking, at the end yang datang siapa? Yang datang suruh messengernya yang datang. Suruh transaksional, dan terus jadi karena pas sekarang orang bos-bosnya nggak datang karena COVID kan. Iya. Atau mereka melakukannya lewat digital ya. Semuanya melakukannya lewat digital. Jadi internet banking juga dijalankan, terus kemudian m-banking juga dijalankan, dan semua bank sekarang tiba-tiba menuju digital banking. Artinya apa? Demand-nya di dalam digital banking, demand-nya orang-orang IT, demand-nya orang-orang digital itu jadi naik, dan harganya pasti naik. Nah sekarang udah mulai pada datang tuh, kita kesulitan nih Pak hiring orang-orang yang background-nya ini,
Betul Pak Henry? Betul, betul. Ya. Betul Iya, sekali. dan otomatis hukum kompensasi itu semakin Iya. semakin scare, makanya semakin sulit didapatkan, semakin mahal. Iya. Supply Jadi demand. orang-orang IT tentunya jadi semakin mahal, orang-orang digital Terlambat nih. mahal. Kita udah kelamaan di HR nih, nggak bisa belajar IT lagi. Nah, ini juga info buat Mala ya. Kita Iya. bilang terlambat. Ternyata saya juga ketemu dengan orang-orang yang ini ya, yang punya training yang kaitannya dengan IT. Ternyata dia menerima semua sekarang banyak sekali orang-orang belajar IT, programming, big data dan lain sebagainya. Dan itu artinya training yang 4 bulan, 6 bulan dan orang diberikan skill-skill itu dan ternyata menjadi orang-orang yang bukan maksudnya backgroundnya bukan dari IT tapi menjadi orang-orang IT juga. Ini mungkin nyambung seperti pembicaraan kita sebelumnya dengan Pak Henry yang dikatakan skill based pay. Mereka ngejarnya ke situ gitu kan. Terserah lah ijazahnya misalkan hukum atau apapun kalau dia punya pemikiran yang matematik yang bagus misalkan gitu ya, atau skill yang bisa membantu dia untuk mendapatkan skill IT itu kan. Nah ini true story, true story dalam arti maaf saya potong sedikit. Saya masuk ke dalam salah satu bank pembangunan daerah. Dia bilang, Pak, kita ini kekurangan orang-orang IT. Oke Pak, Bapak mau nyoba nggak? Kita open position. Silakan orang-orang cabang suruh apply. Menduduki jabatan-jabatan yang sifatnya setengah IT ya, setengah IT seperti contohnya ya financial inclusion. Financial inclusion itu memberikan pinjaman pada orang-orang yang tidak bankable. Tapi ada aplikasi-aplikasi IT yang sederhana lah ya, yang mereka akan ajarkan. Dan ternyata yang bagus itu adalah orang-orang dari cabang tahu yang menang. Menarik kan? Artinya apa? Kadang-kadang kita tidak melihat bahwa kita di organisasi kita punya resources yang mumpuni dan kadang-kadang kita dia bukan orang IT lah, udah gak bakal bisa IT. Dia jadi nanti sebesar belum bisa. Tentu ya. Oke. Ya, tapi ini bukan ancaman buat IT person, tapi juga opportunity buat non IT gitu ya. Nah, balik lagi ke Pak Henry. Pak Henry, tadi bagaimana? Ini udah jadi dragging on kemana-mana ya, tapi ini menarik juga sih informasi dari Pak Kris gitu ya. Nah, Pak Henry gimana tadi pendapat yang apa ada perubahan karena pandemik ini untuk desain compensation benefit strateginya? Oke. Jadi setelah terjadi pergeseran antara workforce planning yang tadinya harus full time, paling ada kontrak ya dulu model pekerja kontrak atau part time ya PKWT. Nah sekarang sudah banyak bentuk kerja di dalam satu organisasi dan ini dimanfaatkan oleh organisasi bagaimana untuk menjaga compensation benefit agar yang dibayar itu ya tetap optimal hanya core function. Jadi bayangkan dalam organisasi itu mereka pilah dulu ya. Pilah itu artinya siapa yang core function dalam arti begini. Pekerjaan itu yang kita sebut pivotal, tidak tergantikan. Artinya key function itu bukan berarti harus CEO, harus direktur, bukan. Key function itu sebagai contoh misalnya kalau saya naik pesawat, key function itu pivotal jobnya itu siapa? Pilot atau pramugari. Kalau pilot itu sebenarnya bukan pivotal jawabannya, sebenarnya harusnya pramugari karena yang membedakan services nanti seseorang mau naik satu maskapai itu karena pelayanan, bukan karena pilot. Pilot ada standar, harus sesuai dengan standar yang dipatuhi. Jadi kalau misalnya kita ambil contoh bank tadi, pivotal role itu salah satunya adalah para AO justru. Bukan harus ini. Kita harus pertahankan. Nah, jadi di mana kita harus cari dulu pivotal role siapa. Ada pivotal role untuk mungkin di produk atau di lending atau funding itu adalah namanya AO misalnya. Tapi ada juga di divisi lain, mungkin pivotal role-nya apalagi beda-beda. Nah di sini semua tujuan daripada organisasi sekarang bagaimana bisa menentukan pivotal role-nya di mana. Kemudian dari situ mereka pikirkan, dari situ mereka akan menjadikan full time nih. Kalau full time artinya compensation-nya harus kompetitif dan terbaik mereka berikan. Nah, sedangkan yang non pivotal kembali lagi dia support yang tergantikan atau bukan. Support juga ada yang tidak tergantikan, ada yang tidak tergantikan, dia mungkin akan diberikan compensation yang sifatnya kompetitif. Tadi satu agresif karena pivotal ya, karena dia harus pivotal. Nah agresif ini bisa dua, agresif itu dalam arti totalnya
artinya fix dan variabelnya harus agresif secara total kalau dia perform. Nah, kemudian yang kedua, yang tadi saya bilang support function, yang mungkin non pivotal tapi diperlukan tetap kita sebut mungkin mandatory tetap harus ada. Nah, ini dia akan berikan yang saya bilang tadi kompetitif saja tidak agresif. Dan yang terakhir, yang mungkin non pivotal dan tidak harus ada. Nah, ini ada-adanya. Nah, tapi jangan salah. Ini bisa jadi fungsinya juga penting gitu ya. Misalnya contoh, dalam suatu organisasi kita perlu orang yang ahli dalam bidang legal. Kita harus yang terbaik. Tapi kalau kita bayar legal yang jago, mungkin akan mahal sekali. Ya sudah, kita kerjasama dengan legal consultant saja untuk berbagai kasus kita serahkan ke pihak ketiga. Ya. Terus tadi, misalnya contoh katanya ada sekarang para dalam tanda petik para ibu-ibu mungkin yang punya balita, mereka keberatan kalau harus kerja ngantor tiap hari, dan mereka punya kemampuan yang sangat tinggi dalam hal mungkin melaksanakan kerjaan yang tertentu gitu ya, karena mereka punya background pendidikan yang tinggi. Nah, itu dimanfaatkan mungkin secara hourly base. Kita kenal beberapa aplikasi sekarang menjual tenaga ahli mungkin di bidang akuntansi, pembukuan ya, mungkin di bidang sales dan sebagainya. Mereka bisa dimasukkan ke dalam satu aplikasi. Sekarang ada namanya beberapa aplikasi yang kita tahu. Nah, itu mereka bisa masukkan tarif per jamnya berapa, nanti kita bisa hire. Pekerjaan itu udah masuk Indonesia ya? Udah masuk Indonesia ya? Kita dulu kenal berapa tahun yang lalu tuh kan kayak di luar negeri tuh masih ya. Kalau di Indonesia kan masih harus merasa secure bahwa saya harus permanen lah, harus apa gitu. Tapi sekarang mindset sudah mulai masuk ya ke Indonesia. Sudah, bahkan pekerjaannya bisa jadi ada di Amerika sana, yang kerjakan mungkin contohnya di Indonesia. Saya seorang akuntan, mungkin saya nggak mau kerja dari kantor, mungkin karena saya punya balita, misalnya seorang ibu rumah tangga, lalu dia diterima pekerjaan dari US, mungkin gaji akuntan di sana 2.000 US dollar, 2.000 US dollar mungkin 30 juta ya, 30 juta ya, kurang lebih ya. Tapi begitu saya kerja di Indonesia, saya dapat berapa? Saya dapat mungkin karena akuntan, mungkin karena saya baru 2-3 tahun pengalaman, paling saya dapat 7 juta gitu ya, mungkin nggak sampai separuhnya bahkan. Nah akhirnya per jamnya saya tawarkan ke US, saya dapat pekerjaan mungkin nggak $2.000 tapi $1.000 aja udah 15 juta, udah lebih banyak daripada pekerjaan yang harus dia ngantor jam 8 sampai jam 5 sore. Nah, ini menguntungkan dua-duanya. Jadi ibu rumah tangga menguntungkan, perusahaan menguntungkan. Nah, sekarang model pekerjaan seperti ini dipakai. Jadi kalau tadi saya bilang pivotal, dia akan full time, dia akan dikasih bukan kompetitif tapi agresif ininya, total package-nya. Tapi yang mandatory, saya bilang tadi support tapi mandatory, ini mungkin dikasih yang kompetitif saja. Tapi yang di bawahnya dia akan keluarkan dari yang full time, maka dia cari cara apakah model tadi freelancer, outsource dan ya betul. Nah ini cost ini nanti di-combine totalnya itu akan jauh lebih efektif, tapi tetap semuanya kompetitif. Gitu kira-kira gambarannya. Baik, wow, oke. Menarik banget, dan teman-teman dengan kita dengar ini ya, semoga itu menjadikan satu pengetahuan juga buat kita. Banyak hal sih. Satu, tentunya kita semakin paham gitu ya, bagaimana sih proses penentuan compensation benefit di satu organisasi. Tapi lebih dari itu, kita juga bisa mengakses diri kita masing-masing. Kalau tadi dibilang, apakah kita termasuk yang pivot gitu ya, yang sangat penting sekali gitu ya, atau yang mandatory gitu, atau bagian yang outsource. No worry juga, karena yang outsource tadi seperti dikatakan juga, kita bisa melayani lebih dari satu perusahaan juga kan. Di rumah kita bisa menerima 2 atau 3 perusahaan dengan pekerjaan yang sama gitu ya. Selama kita bisa mengatur waktu, malah kita bisa mendapatkan mungkin lebih dari yang untuk orang-orang satu orang yang hanya bekerja di satu perusahaan gitu kan, contohnya gitu ya. Jadi semoga ini bisa bermanfaat ya bagi teman-teman di rumah juga yang sudah mendengarkan ini. Dan sekali lagi terima kasih Pak Henry, Pak Chris, thank you so much. Dan kembali kita berharap ini tidak menjadi sharing atau diskusi atau ngobrol kita terakhir. Kita butuh banyak, karena kalau kita dengar lagi kita tahu bahwa pembicaraan mengenai compensation benefit itu banyak banget ya nggak sih? Masih banyak yang mau kita kulik-kulik juga. Dan tapi untuk kali ini thank you so much, terima kasih. Dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye. Bye.